Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nathan Dwi Putra dengan NIM 2201072057. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas perbankan yang ke pertemuan ke-8 ya. Soalnya kita sudah masuk ke materi yang ke-8, yaitu tentang operasional kredit. Untuk operasional kredit sendiri itu kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang apa sih itu pengertian kredit, tujuan kredit, fungsi kredit, unsur-unsur kredit, jenis kredit, prinsip kredit, dan pemberian kredit, dan aspek-aspek penilaian kredit, dan lain sebagainya macam. Oke, pertama kita akan masuk dulu ke materi yang pertama, yaitu pengertian kredit. Apa sih pengertian kredit tersebut? Pengertian kredit itu ialah berasal dari kata Italia atau cedera yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwasanya debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Misal kita meminjam uang kepada orang dan kita meletakkan bunganya 10%, maka secara tidak langsung kita melakukan kredit terhadap orang tersebut. Dan untuk pengertian kredit ini juga ada ya menurut undang-undang. Menurut undang-undang sendiri yaitu adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak peminjam. Eh, dan si peminjam itu wajib melunasi utangnya setelah jangka waktu tempo setelah waktu tempo telah ini telah telah jatuh. Oke, soalnya kita akan membahas tentang tujuan audit. Tujuan audit ngapain aja sih gitu. Tujuan audit itu ada dibagi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Dimana tujuan audit kredit konsumtif tersebut ialah kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk pemberian kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Jadi ibaratnya dia menggunakan kreditnya itu untuk kebutuhan dia. Misal kita membeli mobil, membeli motor, itu kita menggunakan kredit. Maka itu telah masuk ke kredit konsumtif, di mana kredit tersebut dipergunakan untuk keperluan kita. Ya, kedua itu kredit produktif, di mana kredit produktif ini dipergunakan untuk tujuan produktif, seperti yang dapat memanfaatkan bentuk, tempat, waktu, maupun manfaat kepemilikan. Kredit produktif terdiri atas kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan atas pembelian barang-barang modal dan aktivitas tetap untuk perbelanjaan modal lancar yang habis dengan waktu tertentu. Jadi ibaratnya kredit produktif ini seperti apa ya, kita itu berinvestasi tapi sekalian berutang gitu, paham gak sih? Kita minjam uang orang untuk melakukan investasi, maka kredit kita itu adalah kredit produktif, kredit yang apa ya, yang uang itu berjalan gitu gitu. Oke, ya, hanya dua ya tujuan audit tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Maaf. Eh, oh ya, ya. Eh, Pertanyaan ketiga itu adalah fungsi kredit ya tadi. Fungsi kredit itu buat apa sih gitu? Fungsi kredit itu ada banyak ya. Yang pertama, untuk fungsi sendiri itu menjadikan motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Bahwasanya berutang itu bukanlah hal yang buruk, karena dengan berutang hidup makin menantang. Misalnya kita ingin memulai bisnis tapi modal kita kurang, kita bisa menggunakan kredit ya. Kita bisa minjam uang ke bank untuk memulai bisnis kita lancar, bisnis kita berkembang. Dari penjualan tersebut kita bisa membayar bunga-bunga atau kredit yang terutang di bank tadi gitu. Selanjutnya itu memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Oke, contohnya tadi kita meminjam uang ya, dan untuk memulai usaha, dan secara langsung kita kan memerlukan karyawan ya.
memperkuat karyawan, maka secara tidak langsung juga kita membuka lapangan kerja bagi mereka. Tentunya itu memperlancar arus barang dan arus uang. Itu dengan adanya utang kan adanya bunga, maka dengan secara tidak langsung juga bank mendapatkan pendapatannya, dan kadang pendapatan tersebut itu dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan negara, misalnya untuk pembangunan dan lain semacam. Contohnya itu meningkatkan produktivitas dana yang ada. Selanjutnya yaitu meningkatkan daya guna utility barang. Selanjutnya meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, memperbesar modal perusahaan, yaitu meningkatkan income per kapita, dan terakhir itu mengubah cara berpikir dan tindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Jadi untuk maksud yang terakhir ini lebih ekonomis itu tersebut, misal kita meminjam uang, 100 juta, kita berpikir 100 juta ini buat apa sih, nggak mungkin saya menjadikan ini sebagai kredit konsumtif tadi, maka saya akan mempergunakan kredit ini untuk kredit produktif seperti berinvestasi atau memulai usaha dan segala macam gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur kredit. Untuk kredit ini ada apa aja gitu. Untuk unsurnya sendiri itu ada banyak juga ya, seperti tujuannya tadi. Unsur-unsurnya itu meliputi ya kreditor, di mana kreditor ini orang yang meminjamkan uang kepada pihak lain gitu, dan debitor itu orang yang menerima uang. Mudah sih ya. Sebenarnya itu kepercayaan, itu suatu keyakinan di antara pemberi dan peminjam, itu dia yakin bahwasanya oh saya minjamin uang ke dia pasti dibalikin nih, yaudah saya pinjamin gitu. Soalnya itu kesepakatan, kita harus ada kesepakatan antara kreditor dan debitor, kapan dibalikannya, kapan bunganya, berapa bunganya gitu. Tentunya itu jangka waktu kita, untuk jangka waktu sendiri kita kan menetapkannya kan dari kesepakatan tadi. Misalnya dalam 2 minggu lo harus bayar, oke. Soalnya itu resiko tersebut itu pasti ada resiko nggak bayar ya, pasti. Itu balas jasa, di mana balas jasa tersebut kita kayak memberi tips lah ke dia, makasih ya bro udah minjamin uang ke gua sekian juta, ini gua kasih bunga lu sekitar 5% dan tips 5% juga gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kredit. Untuk jenis kredit itu ada apa aja sih? Itu ada terbagi oleh 3, yaitu segi kegunaan. Di mana di segi kegunaan tersebut kredit itu dibagi juga ya, seperti kredit investasi, di mana kredit investasi ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek dan pabrik baru, di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama, dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama sesuai perusahaan. Dan ternyata itu kredit modal kerja, ya ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya. Tentunya itu dari segi tujuan kredit. Segi tujuan kredit ini itu ada dua juga, sebagai konsumtif dan produktif yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya itu dari segi jangka waktu. Untuk jangka waktu itu terbagi oleh tiga ya. Tiga, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana jangka pendek tersebut itu biasanya cuma 1 hari 2 hari. Kalau jangka menengah itu kayak per bulan, per minggu, dan untuk jangka panjang itu per tahun, per abad, per 500. Pokoknya segitulah, panjang banget. Oke. Betul kan, jadi itu ya seginya. Oke, selanjutnya eh pertanyaan ke-6 itu prinsip pemberian kredit. Untuk prinsip pemberian kredit ini ada apa aja sih? Itu meliputi 5C. Di mana itu adanya karakter, yang ini. Ini karakter. Karakter. Di mana karakter tersebut atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Misal nih, kita meminjamkan uang kepada orang yang pemarah, ya yang nggak mau lah. Guys, selanjutnya itu capacity, di mana mengandung arti kemampuan calon debitur untuk mengelola usahanya dari uang yang telah dipinjamkan tersebut, apakah dia sanggup untuk menjadikannya, untuk memasukkannya ke dalam usahanya gitu. Dan selanjutnya itu kapital, informasi mengenai besar kecilnya modal atau kapital.
perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksudkan di sini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih. Misalnya itu kolateral atau jaminan kredit. Kolateral ini merupakan setiap aktivitas atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang dipinjam. Selanjutnya yang terakhir yaitu condition, di mana itu kondisi. Apakah kita lihat dulu nih kondisinya, si peminjam uang itu dia benar-benar nggak ada uang, apakah dia juga udah sanggup mengolah pikirannya untuk mengolah uang ini atau enggak gitu. Dan juga si peminjam kita juga harus melihat apakah dia juga butuh uang atau tidak gitu. Jadi saling-saling paham aja lah. Oke, selanjutnya itu yang terakhir, yang tadi adalah aspek-aspek penilaian kredit. Itu aspek-aspeknya sendiri itu ada beberapa, seperti aspek hukum, aspek pemasaran, keuangan, aspek operasi dan teknis, aspek manajemen, dan aspek sosial ekonomi. Di mana aspek hukum tersebut itu dinilai dari aspek yuridis atau hukum dalam penilaian kredit, adalah masalah legalitas badan serta usaha izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Selanjutnya itu aspek pemasaran, yang dinilai dari aspek pemasaran dalam penilaian kredit ini yaitu permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang. Bagaimana prospeknya, bagaimana produksinya, apakah lancar atau tidak. Dan itu aspek keuangan, yang dinilai dari aspek keuangan ini yaitu apakah dari masalah membiayai gitu, membiayai usahanya, dan bagaimana penggunaan dana tersebut, apakah digunakan secara tepat atau tidak gitu. Selanjutnya itu aspek operasi dan teknis. Itu operasi dan teknis tersebut itu dinilai berkaitan dengan produksi, seperti kapasitas yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan, dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. Selanjutnya itu aspek manajemen atau manajemen, yang dinilai tersebut yaitu sumber daya manusianya yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya tersebut. Selanjutnya itu aspek sosial ekonomi, di mana menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. Jadi kalau kita jelasin secara ini, secara panjang itu mungkin ini panjang ya, tapi kita terbatas oleh waktu, mungkin kapan-kapan saja. Makanya sering-sering kesini. Oke. Eh, Mungkin cuman segitu ya materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu terlalu singkat, terlalu malah 7 materi sekian menit itu terlalu singkat. Oke, saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Saya mengakhirinya dengan pantun kah? Ngapain pantun? Udahlah, formal aja lah. Oke, terima kasih telah berkunjung di sini. Sering-sering aja. Oke. Saya Muhammad Nata Diputra. Sampai jumpa. Dadah. Dodo.